Sungguh, aku tidak pernah menyangka kalau ibu mertuaku yang terlihat alim di kesehariannya, itu yang selalu berkerudung. Ternyata mempunyai sebuah keinginan yang begitu sulit untuk dibendung. Awal semuanya, itu aku ketahui ketika suatu hari bapak mertuaku sedang pergi keluar kota untuk mengirimkan barang. Seperti inilah kisah selengkapku dengan ibu mertuaku yang bernama Bu Mira. Malam itu, aku di kamar sedang berbaring sambil ngelamun. Keadaan di luar rumah tengah gerimis, mengundang yang turun semenjak sore tadi dan belum juga usai hingga menjelang malam itu. Sehingga meningkatkan dinginnya udara malam di kota di mana aku tinggal yang memang berhawa sejuk itu. Malam itu, istriku memang tidak ada di rumah, karena dia memang memilih pergi bekerja di luar kota sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga, pada saat turun hujan seperti itu, membuatku semakin suntuk saja jadinya. Dengan susah payah, aku mencoba untuk memejamkan mataku. Akan tetapi, pada saat aku mencoba terpejam itu, yang muncul malahan seraut wajah cantik berkerudung, yaitu Bu Mira, ibu mertuaku. Dalam bayanganku pada saat itu, ibu mertuaku itu terlihat tersenyum dengan manisnya seraya dengan perlahan membuka kerudungnya, menggeraikan rambutnya yang hitam panjang, dan selanjutnya semakin memberikan pemandangan nan teramat indah di depan mataku. Bagaikan seorang penari terkenal saja. Tidak berselang lama, kemudian aku pun tersadar dari lamunanku yang semakin tidak karuan itu. Selanjutnya, aku pun bangkit berdiri dari tempat tidurku, seraya mengusap si John yang mulai unjuk gigi. Selanjutnya, aku pun melangkah keluar dari kamarku dan berjalan ke arah dapur untuk membuat kopi. Setelah membuat kopi, aku lantas melangkahkan kakiku ke ruang keluarga untuk nonton TV. Ternyata, di ruang tengah itu sepi sekali, dan TV-nya pun mati. Mungkin saat itu ibu mertuaku telah tidur menemani putranya. Karena Pak Tarno Dok Not bapak mertuaku sedang pergi keluar kota mengirim barang dengan mobil truk. Akhirnya, aku pun duduk sendirian saja di ruang tengah itu dan mulailah aku menghidupkan TV yang ada. Akan tetapi, ternyata semua siaran TV yang ada gambarnya tidak cukup bagus. Aku telah mencoba semua siaran dan hanya ada satu stasiun TV saja yang gambarnya agak jelas walau agak berbintik-bintik. Mungkin antenanya kena angin sehingga bergeser arahnya, pikirku saat itu. Dengan sedikit terpaksa, aku nikmati saja sinetron yang entah apa judulnya saat itu. Karena sebenarnya aku memang kurang tertarik dengan sinetron. Tiba-tiba saja aku mendengar suara pintu kamar yang dibuka. Selanjutnya, aku lihat dari kamar itu, keluarlah seorang wanita cantik yang tidak lain adalah ibu mertuaku yang selalu memenuhi alam bawah sadarku itu. Ketika melihat ibu mertuaku itu, tentu saja aku cukup kaget dan juga senang, karena kehadirannya itu yang secara tiba-tiba. Ibu, belum tidur bu? Apa keberisikannya? Tanyaku dengan sedikit tergagap. Tidak apa-apa kok mas, ibu memang belum istirahat kok, jawab ibu mertuaku dengan senyumnya yang semakin membuat adem pikiranku. Yang membuatku kaget sebetulnya bukan karena kedatangannya yang tiba-tiba itu, akan tetapi penampilannya lah yang mengagetkanku. Karena malam itu, ibu mertuaku penampilannya jauh di luar dari kebiasaannya. Ibu mertuaku itu dalam penampilan sehari-harinya seperti kebanyakan ibu-ibu rumah tangga di kotaku ini, yaitu seringkali berkerudung rapat, sehingga hanya wajahnya saja yang terlihat. Hal itulah yang pada akhirnya membuatku sangat senang sekali ketika istriku mengajakku ikut tinggal di rumahnya setelah kami menikah. Apalagi, ternyata setelah menikah, istriku malahan memutuskan untuk kerja di luar kota.
Sehingga semakin terbuka luaslah bagiku untuk bisa mengagumi ibu mertua yang menjadi idolaku itu. Karena menurutku, wanita dengan berkerudung seperti itu malahan semakin memancarkan kecantikan wajah yang dimilikinya. Dengan alisnya yang tebal terpadu dengan matanya yang jernih indah, belum lagi hidungnya yang mancung itu. Entah kenapa, aku ini begitu tertarik dengan seorang wanita cantik yang berkerudung seperti itu. Sehingga, pikiran ngelanturku adalah, apakah yang ada di balik baju yang serba tertutup itu? Akan tetapi, pikiran itu biasanya segera aku buang jauh-jauh. Pada saat sudah bertemu dengan bapak, mertuaku yang tampak berwibawa, dan berusia sedikit lebih tua dari ibu mertuaku yang masih di bawah 50 tahun. Akan tetapi, malam itu ibu mertuaku berpenampilan iain dari biasanya. Malam itu penampilannya tanpa kerudung, sehingga rambutnya yang tidak pernah terlihat olehku saat itu dibiarkan terurai. Demikian juga dengan baju yang dikenakannya. Malam itu, ibu mertuaku menggunakan daster yang begitu serasi dengan dirinya. Sehingga, sekilas aku bisa mendapatkan pemandangan indah di saat itu. Sehingga, di mataku ibu mertuaku di malam itu, bagaikan bidadari yang turun dari kayangan saja. Cantik dan mempesona. "Gambar TV-nya jelek ya, Mas?" tanya ibu mertuaku yang mengagetkanku dari lamunanku saat itu. Iya Bu, antenanya mungkin bergeser," jawabku seraya menunduk malu. Tidak lama, berselang aku pun dibuat semakin bingung pada saat ibu mertuaku itu tahu-tahu sudah duduk di sebelahku seraya meraih remote TV yang ada. Spontan saja terhirup aroma yang begitu harum darinya yang membuat hidungku menjadi kembang kempis. "Semuanya jelek ya Mas?" ucap ibu mertuaku. "Iya Bu, biasalah Bu karena lagi turun hujan," sahutku seraya memberinya senyuman yang tidak jelas maksudku. "Bagaimana kalau nonton film saja Mas?" tanya ibu mertuaku dengan santainya. "Terserah ibu saja, saya ngikut," jawabku dengan semakin penasaran. Film apakah yang akan diputar oleh ibu mertuaku? Pada malam itu, aku benar-benar masih deg-degan saat menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu. "Beneran Mas, mau nemenin ibu menontonnya?" tanya ibu mertuaku seraya tersenyum penuh arti. Mendengar pertanyaan itu, aku pun menjawabnya dengan mengangguk saja. Karena aku sudah paham film apa yang sekiranya akan diputar oleh ibu mertuaku. Selanjutnya, ibu mertuaku pun segera bangkit dan melangkah menuju ke kamarnya. Saat itu, perasaanku pun semakin tidak karuan saja. Dengan segera aku benahi kain sarung yang aku kenakan di malam itu. Aku teguk kopi buatanku sendiri itu untuk mengurangi kegrogianku di saat itu. Tidak lama, berselang ibu mertuaku pun keluar dari kamarnya dengan membawa kantung plastik hitam. "Mau yang mana dulu Mas?" tanya ibu mertuaku seraya menyodorkan sejumlah keping seraya duduk kembali di sampingku. Aku pun menerimanya dan ternyata benar adanya dugaannya tadi itu. "Yang mana sajalah Bu," ucapku sekenanya saja. Karena saat itu, aku benar-benar belum bisa menenangkan diriku saat menghadapi keadaan yang semacam itu. Karena itu adalah kali pertama bagiku mendapatkan kesempatan yang sungguh tidak aku sangka-sangka di malam itu. "Yang ini saja ya, yang ada ceritanya," ucap ibu mertuaku seraya mengambil salah satu dan selanjutnya berjalan ke arah alat pemutarnya yang ada di dekat TV. Aku berusaha untuk bisa menenangkan diriku seraya bertanya, "Memang ibu suka nonton yang seperti ini ya?" tanyaku berusaha memancing di air keruh. "Ya kadang-kadang, bila lagi suntuk," jawab ibu mertuaku seraya tertawa kecil. "Bapak juga?" tanyaku lagi. "Ya enggak lah, marah dia kalau tahu," ucap ibu mertuaku seraya kembali duduk di sebelahku sesudah menghidupkan playernya. Ternyata selama ini ibu mertuaku suka menontonnya secara sembunyi-sembunyi dari suaminya.
Bapak itu orangnya dalam hal bekerja kreatif gak ada variasinya. Bosen. Lanjut ibu mertuaku tanpa aku tanya. Mendengar itu, aku pun jadi tertegun dan aku juga mulai bisa paham kalau ternyata ibu mertuaku itu rupa-rupanya merasa jenuh dengan perlakuan suaminya. Sehingga aku pun mulai dapat menangkap maksud dari ibu mertuaku di malam itu yang mengajak aku menonton bersama. Dalam hati aku pun bersorak, akan tetapi jujur saja aku juga masih merasa takut. Karena selama ini aku belum pernah bekerja kreatif dengan wanita manapun selain dengan istriku. Pada saat itu, aku tidak terlampau memperhatikan film yang ada, karena aku lebih memilih untuk melirik ibu mertuaku yang ada di sebelahku. Bahkan, ibu mertuaku dalam duduknya itu seperti yang sengaja memberikan peluang bagiku. Dengan nekat aku pun bertanya, "Elbu kangen seperti saat bersama Bapak ya?" Tanyaku seraya menatapnya, dan ibu mertuaku pun juga menatapku dengan pandangan sedikit redup dan mengangguk perlahan. "Kamu mau bantu ibu?" Tanya ibu mertuaku seraya meraih tanganku. "Bagaimana dengan Bapak?" Tanyaku ragu-ragu, walaupun aku tahu maksud dari ibu mertuaku di malam yang indah itu. "LTU bisa diatur," ucap ibu mertuaku. Mendengar jawaban yang begitu pasti seperti itu, tentu saja aku pun jadi tidak bisa berpikir secara jernih. Segera saja aku pun mencoba untuk memulai pekerjaan kreatif tersebut. Dan ternyata, dengan penuh kasih sayang, ibu mertuaku menyambutnya dengan jauh lebih dari apa yang aku berikan, sehingga hampir saja aku kewalahan. Aku pun semakin yakin bahwa selama ini, ibu mertuaku itu sangat kekurangan bekerja kreatif dari suaminya. Aku pun bertekad malam itu harus bisa memberikan apapun yang selama ini belum pernah ibu mertuaku dapatkan dari suaminya. Malam itu, dengan penuh semangat, aku mencoba menerbangkan sukma ibu mertuaku dengan cara seperti yang ada di layar monitor TV itu. Ternyata, malam itu ibu mertuaku begitu bahagia sekali dengan apa yang didapatkannya. Karena ternyata memang sudah lama sekali ibu mertuaku itu penasaran ingin mencoba cara-cara seperti itu. Malam itu, aku berhasil mengantarkan ibu mertuaku ke puncak Merbabu sebanyak 2 kali dan aku belum sekalipun. Mungkin saja hal itu karena ibu mertuaku yang terlalu terbawa dalam suasana sehingga dengan mudahnya mendapatkannya. Malam itu, entah berapa kali ibu mertuaku mendapatkan hasil kerja kreatif. Karena hanya dengan beristirahat sebentar saja, ibu mertuaku itu selalu saja mengajak aku terus dan terus. Aku yang sudah cukup lama berjauhan dengan istri pun tentu saja menyambutnya dengan hati riang gembira. Di malam itu, aku jadi tahu kalau sudah beberapa tahun ini bapak mertuaku ternyata kurang maksimal dalam memberikan nafkah batinnya. Sehingga malam itu, keberanian ibu mertuaku itu muncul pada saat suaminya tidak ada di rumah. Bahkan, dengan jujur, ibu mertuaku juga mengatakan kalau sejak aku menikah dan ikut tinggal di rumahnya, ibu mertuaku itu sering memperhatikanku. Dan dia pun tahu kalau aku juga sering memperhatikannya. Malam itu, ibu mertuaku mengatakan padaku kalau sudah tidak peduli lagi dengan Dosia dan suaminya. Malam itu, ibu mertuaku berkata, mumpung ada kesempatan, dia ingin memanfaatkannya sebaik-baiknya denganku. Aku yang juga sudah lama sering melamunkannya, pun tentu saja juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada itu. Malam itu, keinginan yang sudah lama kami berdua khayalkan pun sekarang mulai terwujudkan. Malam itu, aku dan ibu mertuaku sama-sama bertekad akan mewujudkan dan merealisasikan semua khayalan yang kami miliki selama ini. Ternyata, sungguh banyak khayalan yang sudah disimpan oleh ibu mertuaku dari hasil pengamatannya menyaksikan film kesukaannya itu. Untung saja selama ini, aku secara diam-diam juga suka menontonnya di HP-ku. Sehingga,
aku tidak bingung atau kewalahan untuk mengikuti semua kemauan dari ibu mertuaku yang malam itu benar-benar dengan semangatnya yang full. Seakan-akan tidak ada hari esok saja. Ibu mertuaku yang selama beberapa tahun belakangan ini tidak pernah lagi mendapatkannya secara maksimal dari suaminya itu, pun tidak mengenal lelah. Ibu mertuaku terus saja memintaku untuk terus menemaninya untuk bekerja kreatif. Di saat istirahat, sejenak aku pandangi ibu mertuaku yang terlihat tersenyum penuh kebahagiaan di malam itu. Baru kali inilah aku dapat mencermatinya secara utuh. "Terima kasih ya mas," ucap ibu mertuaku dengan senyumnya yang begitu manis terlihat olehku. Aku tidak menjawabnya. Akan tetapi, aku malahan bersiap lagi untuk memulainya. Sehingga terlihat olehku kalau ibu mertuaku pun matanya kembali bersinar cerah ketika melihatku sudah kembali akan membawanya ke dunia kreatif dan indah itu. Karena ini adalah kali pertama juga bagi ibu mertuaku bekerja kreatif bersama dengan lelaki yang selain suaminya. Sejenak aku pun menghampiri dan meraih tangan ibu mertuaku dan menariknya untuk berdiri. Kemudian, aku mundur 2 langkah untuk bisa mengaguminya dengan lebih seksama. "Kenapa sih mas?" tanya ibu mertuaku seraya senyum-senyum malu-malu. "Saya masih tidak percaya dengan semuanya ini, Bu," jawabku singkat. Tanpa babi bu lagi, ibu mertuaku pun segera mendekatiku, dan sekali lagi terjadilah kegiatan yang sangat menyenangkan itu. Setelah aku dan ibu mertuaku kembali sama-sama memperolehnya, setelah beristirahat, sejenak ibu mertuaku pun berkata, "Sebentar ya sayang, ibu buatkan minuman penyemangat buat kamu sayang," ucap ibu mertuaku seraya melangkah ke dapur. Sementara itu, aku pun melangkah ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah aku keluar dari kamar mandi, aku lihat ibu mertuaku yang ada di dapur yang sedang membuatkan minuman untukku. Segera saja aku mendekatinya dari belakang. "Sudah gak sabar ya sayang?" ucap ibu mertuaku seraya ketawa dan berbalik. "Di kamar saja ya sayang," ajak ibu mertuaku di saat kami berdua sudah semakin larut. Akhirnya, kami berdua pun masuk ke kamar yang biasa dipergunakan untuk tamu. Di kamar itu, ada tempat tidur besar, sehingga semakin menyenangkan saja pekerjaan kreatif kami berdua saat itu. Semenjak malam itu, aku sudah tidak lagi perlu lagi ngelamun. Karena, dikala aku sedang ingin tinggal kasih kode pada ibu mertuaku itu, dan dengan pandainya, ibu mertuaku itu mencuri kesempatan kalau suaminya kebetulan sedang ada di rumah. Akan tetapi, pada saat suaminya tidak ada di rumah, maka dengan sesuka hati kami berdua bekerja kreatif di semua sudut yang ada di rumah itu. Demikianlah kisah yang aku alami dengan ibu mertuaku yang terlihat alim itu, yang ternyata menyimpan sejuta keinginan yang akhirnya menjadi sebuah rezeki nomplok bagiku. Tamat.